الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين والذي خلق الموت راحة للمؤمنين والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Saudaraku jamaah Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, semoga kita, keluarga, dan semua orang-orang yang kita cintai kesehariannya telah selalu ada dalam taufik rahmat Allah, ada dalam tatapan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, terutama ada dalam keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amati saudara, kalau kita renungkan saat ini negeri kita sungguh begitu banyak masalah demi masalah Allah jatuhkan dan Allah timpakan. Musibah demi musibah Allah jatuhkan, saudara yang dirahmati Allah. Datang silih berganti, bahkan sering bertubi-tubi, bahkan pula sering dalam skala besar, saudara. Belum terurai secara baik, Allah jatuhkan lagi dan Allah jatuhkan lagi, saudara yang dirahmati Allah. Belum lagi ekonomi yang begitu dirasakan mencekik seluruh anak bangsa, saudara. Saat ini sebagian saudara kita di beberapa daerah sedang mengalami banjir, sedang mengalami tanah longsor dan lain sebagainya, saudara. Sementara kalau kita berpikir, kita melihat, menyaksikan saudara yang dirahmati Allah dan mendengar dengan mengelus dada, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang yang terbaik, yang alim, yang soleh. Belakangan ini begitu banyak orang-orang yang baik di dunia, saudara yang dirahmati Allah. Mereka yang menguasai ilmu agama secara baik banyak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanda apa, saudara? Bukankah Allah sudah katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila? Duhai Allah, tidak kau ciptakan ini dalam kondisi sia-sia. Artinya semua kejadian ini ada dalam skenario Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Musibah begitu banyak, orang-orang yang terbaik diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, manakala Allah hendak menggelapkan alam ini, maka orang-orang yang terbaik yang menjadi lampu, yang menjadi lentera di alam bumi ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mautul alim, mautul alam, wafatnya orang alim, wafatnya alam. Karena mereka menjadi lentera, saudara. Mereka menjadi penerang, mereka menjadi lampu di dunia ini. Mereka wafat, artinya cahaya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya diangkat, kegelapan semakin merajalela, saudara yang dirahmati Allah. Mari kita berpikir, mari kita merenung, mari kita mengambil ibrah, saudara. Orang-orang yang soleh, yang wafat, ketika beliau wafat, beliau akan menemukan keindahan pemikiran, keindahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman yang wafat, rahatun lil mu'minin, wafat adalah istirahat buat orang yang beriman, yang imannya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang masih ada hanya tinggal menunggu giliran saja. Allah jelas dalam surat Al-Ahzab sudah sampaikan, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir. Sebagian orang ada yang sudah memenuhi janjinya wafat menghadap Allah, wa minhum man yantadir. Sementara sebagian sedang menunggu. Menunggu apa, saudara?
yang pasti menunggu jadwal kematian, dan itu pasti akan sampai kepada kita. Manakala ia datang kepada kita, datangnya secara mengejutkan, dan tidak ada di antara kita yang bisa berlari dari urusan ini, yang bisa menghindar dari urusan ini, saudara. Karena memang kita sudah paham, dunia tempat kita berpijak, dunia tempat kita tinggal sampai hari ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Kita hanya singgah, kita hanya mampir, kita hanya transit. Sebentar lagi perjalanan ini akan kita lanjutkan menuju alam barzakh, dan durasi waktunya di alam barzakh tidak ada yang tahu kecuali datangnya kiamat. Lalu semua kita, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan bermuara di tempat yang selamanya, yakni alam keabadian yang disebut dengan negeri akhirat, alam baqa, alam kekal, khalidina fiha, selamanya di sana. Itulah tempat kita yang sebenarnya, saudara. Kenapa dikatakan kekal? Karena ketika semua manusia sudah sampai di sana, maka sudah tidak ada lagi cerita kematian sebagaimana terjadi di dunia. Bagaimana nasib kita selamat nanti di sana, saudara yang dirahmati Allah? Akankah mengalami kesulitan, ataukah akan mengalami keindahan demi keindahan dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, al-qabru akhir manzilin min manazil dunya. Kuburan akhir dari tempat dunia. Setelah kita tinggalkan dunia, kita mampir dan singgah lagi di makam, di kuburan, saudara, di alam barzakh. Ia akhir dari perjalanan dunia. Wa awwal manzilin min manazilil akhirah, dan awal tempat menuju tempat akhirat. Faman najaa, Rasul sampaikan siapa yang selamat di sana, artinya siapa yang selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisar, nanti selanjutnya lebih mudah. Bagaimana dia di akhirat? Kalau ia di alam barzahnya sudah selamat, maka di alam barzahnya ia akan menuai kemudahan demi kemudahan. Tetapi sebaliknya, waman lam yanju, siapa orang yang tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyad, nanti selanjutnya akan lebih sulit lagi. Siapa orang yang di akhirat bagaimana nasib dan kondisinya? Tergantung ketika ia transit di alam kuburnya, saudara. Imma rawdah min riyadil jannah wa imma khufrah min khufari niran. Ada kalanya seorang diletakkan dalam taman surganya Allah, dan ada kalanya seorang ditempatkan di dalam lubang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang indah di alam kuburnya, maka akan menghantarkan keindahan-keindahan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesulitan di alam kuburnya, nanti di alam akhiratnya lebih banyak lagi kesulitan-kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan kita aman di alam kubur, saudara? Seorang ulama besar, Abu Lais As-Samarqandi, wafat 983 Masehi, seorang alim yang amat mahir dalam ilmu fikih dan ilmu tafsir Al-Quran, yang mengungkap, yang mengurai dan menulis dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin, yang memberikan solusi. Man arada ayyan jua min azabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a. Siapa orang yang ingin aman dari azab kuburnya, berarti ia ingin ada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala ketika setelah wafatnya. Fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a, maka wajib baginya melazimkan, mendawamkan 4 perkara. Muhafadzatus shalawat, yang pertama ia jaga salatnya. Yang paling pertama dan utama ia jaga salatnya, saudara. Apa itu menjaga salat, saudara? Dia laksanakan sholat secara sempurna, syarat dan rukunnya, tumakninah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan taharah yang sempurna. Ia terbebas dan ia bebas bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dengan mandi junub secara sempurna, hadas kecil dengan wudhu yang secara sempurna. Zahiran wa batinan, bersih lahirnya termasuk bersih batinnya. Batinnya pun ia bersihkan dari penyakit-penyakit yang Allah tidak ridho, saudara. Penyakit sombong, riya, ujub, bangga diri, zalim, dan kejahatan-kejahatan lainnya pun ia bersihkan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia laksanakan kebersihan zahir batin,
lalu ia laksanakan sholat dan ia terjemahkan sholat ke dalam kehidupannya, itulah sholat yang akan menjadi perisai dalam kehidupannya. Artinya orang yang sholatnya baik, diawali dengan mandinya yang baik, wudhunya yang baik, batinnya pun baik, ia laksanakan sholat secara sempurna, maka sholatnya Allah memberikan garansi, wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, wassadaqah. Ia ingin selamat di alam kubur, ia ingin ada di dalam taman surga Allah Subhanahu wa taala. Wassadaqah, ia gemar bersedekah. Jiwa sosialnya tinggi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang mulia, saudara, siapa? Apakah mereka yang banyak zikirnya, yang banyak tahajudnya, yang banyak puasa sunnahnya, yang banyak baca Qur'annya? Orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memiliki kepekaan sosial tinggi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sifat sosialnya tinggi, jiwa kasih sayangnya tinggi. Ketika ia jiwa kasih sayangnya tinggi, tidak pernah tenang ketika melihat saudaranya dalam kesulitan, ia mampu mengatasinya, kecuali ia mengatasinya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, orang yang memiliki sifat dermawan ia jadi kekasih Allah. Al-bakhil adullah walau kana abidan. Orang yang bakhil, orang yang pelit, ia jadi musuh Allah walaupun dia ahli ibadah. Wasakhi ahabullah walau kana jahilan. Orang yang memiliki sifat dermawan, peka terhadap lingkungan, ia jadi kekasih Allah walaupun dia tidak ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, ia ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ar-rahimuna, orang-orang yang memiliki kasih sayang, peka betul terhadap kehidupan orang lain, terhadap tetangganya. Yarhamur Rahman, maka Allah yang Maha Rahman akan kasih sayang terhadapnya. Irhamu man fil ardi, sayangi makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama. Rasulullah sampaikan, maka makhluk yang di langit akan sayang kepadanya. Siapa orang yang memiliki kepekaan sosial tinggi, saudara, makhluk Allah yang di langit akan sayang kepadanya dengan ribuan dan jutaan doa-doanya terbaik untuknya. Wa qiraatul Quran, dan ketiga, banyak membaca Al-Quran. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pertanyaan kubur adalah tentang Al-Quran. Bagaimana mungkin lisan kita bisa menjawab? Iman kita adalah Al-Quran, sementara ketika di dunia kita jauh dari Al-Quran, saudara. Iqra'al Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan menolong terhadap orang yang membacanya. Pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, tadabburi makna Al-Quran, amalkan Al-Quran ke dalam kehidupannya, maka Al-Quran itu akan menyelamatkan dan menolong ia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbih, yang keempat, yang terakhir adalah tasbih. Dia banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang tenang dalam hidupnya, manakala ia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam zikirnya. Lisannya, hatinya, pikirannya sudah mendarahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tenang, saudara? Apakah mereka yang berlimpah hartanya, jabatannya tinggi, sehatnya prima luar biasa? Tidak, saudara. Orang yang tenang dalam hidupnya, ya ketika ia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ia pahami, apapun yang terjadi tidak ada yang kebetulan, kecuali semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ia tenang dalam menjalaninya. Ia banyak sebut Allah Subhanahu wa taala. Ar-Ra'd ayat 28 Allah sampaikan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mereka orang-orang yang beriman dan banyak menyebut Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya banyak menyebut Allah, hati akan menjadi tenang. Dalam kondisi yang seperti ini, saudara yang dirahmati Allah, banyak orang yang galau, banyak orang yang gusar. Kuncinya cuma satu,
jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.